Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina habibika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadratul mukarramin, para alim ulama yang sangat saya taati dan saya hormati, wabil khusus kepada beliau yang terhormat Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Luhur Al Husna, kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ali Maskan Musa MSI yang saya hormati, dan kepada Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur, kepada yang terhormat Gusipul atau aku pas keliru Gusindul lah, bingung ya. Dan kepada yang terhormat Bapak dan Ibu semuanya saja, para hadirin rahimakumullah yang sangat saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, ridha dan kasihnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah juga tadi sudah hampir saja nggak sampai Jemur Wonosari. Rumah saya nggak banjir, tapi jalan di sekitar saya menuju ke sini banjir kabeh. Alhamdulillah Allah memberi petunjuk, akhirnya saya diumbal. Saya diantar anak sama suami saya di jalan, diuncalne, ditampani putrane Pak Kiai. Iya, soalnya kalau saya mandu itu lewat gang tikus kecil-kecil, ora teko-teko nggone. Alhamdulillah nggih, ada jalan juga yang ndak banjir. Ini semuanya saya hakul yakin karena Allah menghendaki pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga pengajian pada malam hari ini dibarengi kali barokahipun Gusti Allah. Amin amin Allahumma. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antuk Bu, pengajian ini akan berjalan sekitar 4 jam. Tapi mulainya sudah jam 6 tadi. Bu, nanti kalau ada selingan musik alam saya mohon maaf nggih, lagi batuk. Nggak apa-apa ya Bu, semoga ini nanti lancar semuanya nggih. Amin. Semoga kerawan panjenengan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlimpah-limpah. Amin. Maulid Nabi setiap tahun diperingati, dan ini juga bebarengan dengan milad pesantren Luhur Al Husna. Ya Allah, untuk apa sih Maulid Nabi diperingati? Orang beliau sudah wafat 1400 tahun lebih yang lalu. Ini tidak lain dan tidak bukan adalah kecintaan umat kepada baginda Rasulullah. Panjenengan juga cinta. Apa buktinya? Orang cinta ngomong nak nak mukni itu nak minta. Ayo, apa buktinya kalau kita cinta kepada Rasulullah? Iya, satu dengan memperingati Maulid Nabinya ini sebagai bentuk wujud kecintaan kita kepada Rasulullah. Bukan hanya sekedar hari lahirnya yang kita peringati, tetapi bagaimana roh perjuangan beliau di dalam menegakkan kalimat la ilaha illallah. Satu, dengan cara seperti ini. Kedua, dengan model SMS. Suka membaca sholawat disingkat SMS. Iya. Dan yang ketiga, sebagai bentuk wujud nyata dari kecintaan kita kepada Rasulullah, yaitu mengikuti jejak beliau yang kita akan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sanggup Ibu? Pak? Sanggup ya? Nah, kita lihat aja. Nggak sanggup malah tanda tanya. Bahkan kita bedanya kita dengan Rasulullah itu sedikit Ibu. Ada yang protes, Tanewa, nggak bisa kita meniru Rasulullah. Rasulullah kan memang manusia agung, manusia pilihan yang kelahirannya aja menggoncangkan arsinya Gusti Allah. Sedangkan kita manusia biasa. Saya katakan, oh enggak, kita bedanya sedikit kok sama Rasulullah itu. Sedikit atau banyak? Bu, lo meneng bataan? Banyak? Enggak. Rasulullah itu sedikit-sedikit sholat, kita sholatnya sedikit kan bedanya.
Rasulullah sedikit-sedikit berbuat baik, sedikit-sedikit menolong orang, sedikit-sedikit puasa. Sedangkan kita puasa sedikit, menolong orang sedikit, berbuat baik sedikit. Maka hari ini ya diperbanyak aja yang kita yang sedikit. Rasulullah sedikit marah, kita mah sedikit-sedikit marah, begitu kan? Benar atau enggak, Bu? Rasulullah ya sedikit marah, kita sedikit-sedikit marah, jadi marah terus. Maka hari ini kita bersama, mari kita ikuti bagaimana jejak baginda Rasulullah. Kalau tadi beliau Pak Kiai menjelaskan perkembangan Islam di Amerika luar biasa, saya tidak heran. Kenapa? Mulai zaman dahulu sebetulnya perkembangan Islam itu begitu pesat, hanya orang kadang masih malu-malu. Begitu juga di Belanda, Pak Kiai. Belanda itu malah banyak gereja yang dibeli dijadikan masjid. Allahu Akbar. Banyak sekali tempat ibadah yang dulunya bukan tempat orang muslim dibeli oleh orang Islam jadi masjid di Belanda. Dan perkembangan Islam kenapa dari dulu sampai sekarang begitu pesatnya? Tidak heran karena Islam risalahnya, konsepnya yang indah, yaitu konsep rahmatan lil alamin. Saya sendiri, saya pribadi, saya tertarik Islam, saya ada di akidah Islam, dan saya menjalankan ibadah sebagai orang Islam karena tertarik. Salah satunya hidayah Allah itu lewat apa? Sejarah Rasulullah, sejarah kehidupan beliau mulai dari lahir sampai beliau wafat, hampir-hampir tidak pernah ada cacat di dalam hidupnya. Sementara kula panjenengan cacat tok. Leres, Bu? Ya, banyak cacatnya. Sedangkan Rasulullah lihat, beliau selain konsepnya yang indah memang itu, karena Islam sendiri itu sifatnya umum, tidak satu golongan, tidak satu daerah, tidak satu umat tertentu, bukan hanya untuk orang Arab, tetapi umum dan universal. Ini yang indah, betul-betul mempesona. Islam tidak mengenal golongan, kasta-kasta, tingkat-tingkat tertentu. Islam menyamakan hak dan kewajiban manusia sama adanya. Itu yang membuat saya tertarik. Dan Rasulullah sendiri karena yang membawakan Islam itu pesona akhlaknya begitu agung, pesonanya sampai keluar dari bumi Arab, seluruh dunia mengakui. Bahkan nyuwun sewu, bukan hanya orang Islam mengakui, mengagumi keberadaan Rasulullah. Ada seorang bangsawan barat, seorang filosof, beliau bernama Michael Hart. Apa yang beliau katakan sungguh elok. Pemimpin agung dari mulai zaman dulu sampai sekarang belum ada tandingan, yaitu Muhammad, pemuda keturunan Arab. Dan ada seorang lagi sejarawan, beliau bernama Gustav Le Bon. Bukan orang Islam, Bu. Beliau juga bukan orang Islam, tetapi bagaimana pendapat beliau, pengakuan beliau, kekaguman beliau kepada Rasulullah. Sungguh dalam satu sejarah belum pernah ditemukan sosok pemimpin besar, pemuda keturunan Arab yang mampu merubah. Ada satu revolusi total, yaitu apa? Zaman yang dulunya jahiliyah, jahilnya orang jahil, bodohnya orang bodoh. Di situ tidak ada aturan apa, hukum rimba berlaku, siapa yang kuat dia yang menang. Wanita cuman dianggap setengah manusia, kasihan bala. Bu, pada saat itu wanita nggak ada gunanya. Tapi lihat setelah Islam datang dibawa oleh manusia agung, beliau Rasulullah, manusia satu ada sederajat. Walaupun fungsi kita beda-beda, tetapi manusia benar-benar dianggap manusia. Wanita ini bukan dianggap setengah manusia. Kurang ajar betul ya. Hanya ya. Wanita begitu elok dianggap setengah manusia. Tapi lihat hari ini
Saudaraku tercinta, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah yang sangat saya hormati, pesona akhlaknya yang agung itu sendiri sudah beliau katakan, dan saya yakin para santri, para ibu, bapak di Jemur Wonosari sudah hafal betul hadisnya. Saya tidak akan banyak membawakan hadis ataupun Al-Quran karena saya hadapi ini adalah para santri udah ngelontok, sedangkan yang membawakan aja Islam baru kemarin sore. Makanya saya bingung juga, loh ini betul yang datang ke rumah saya beliau sendiri. Lah iya toh, ngapain ke Cina mahal? Wong Gus Ipul aja mau berangkat ke Amerika masih belum siap sangunya kok. Ke Cina juga mahal. Cinanya sudah datang ke sini. Ya. Loh, kalau kita menengok sejarah nggih Pak, tadi beliau Pak Kiai mengutarakan sejarah Wali Songo, saya jadi ingat. Saya senyum-senyum sendiri. Oh iya, Islam sendiri dibawa risalahnya ke Jawa, bahkan bukan hanya Jawa, ke Indonesia ini ada Sambobo. Orang bilang di sini bilang sebut Macenghi, orang bilang lagi Cengho. Pernah dengar nama ini? Beliau mensiarkan Islam mulai dari hampir seluruh wilayah Sumatera, Kalimantan, dan kemudian ke Jawa. Cengho ditarik balik ke negeri Tiongkok, timbul generasi berikutnya. Beliau bernama asli Bun Swee Ho. Siapa Bu? Oh enggak, maksud saya siapa? Jangan ditirukan lagi. Bun Swee Ho itu siapa? Enggak tahu kan? Untung ketemu Cina malam ini ya. Beliau adalah nama asli dari Raden Rahmat dan kemudian bergelar menjadi Sunan Ampel. Ya Allah, saya juga baru tahu. Ini saya baca perpustakaan asli di Belanda dengan bahasa aslinya, Babating Tanah Jawa, yang di dalamnya ada syiar Wali Songo. Ya Allah, ternyata Bun Swee Ho itu nama asli dari Sunan Ampel. Sunan Ampel diteruskan perjuangannya, ada dua putranya yang juga mensyiarkan agama Islam di Jawa Timur khususnya. Satunya bernama Sunan Derajat, satunya bernama Sunan Bonang. Kalau papanya bernama Bun Swee Ho, salah satu anaknya itu bernama Bun Ang. Orang Jawa susah ngomong Bun Ang, malih Bonang. Ayalah, benar belum tahu sebelumnya? Ya, ketinggalan ya. Di Troloyo Mojopahit, sejarah terukir dengan manis. Ada seorang syekh besar yang mensyiarkan Islam di bumi Mojopahit, mengislamkan orang-orang Mojopahit. Saat itu beliau bernama Tan Kim Han. Tan Kim Han gugur, tetapi sebelumnya sudah beranak pinak dengan pribumi asli. Dan mungkin ada yang belum tahu, silsilah keturunan sampai ke berapa, sejarah turun-temurun dari Tan Kim Han. Beliau menjadi orang besar di negeri ini. Beliau bernama Abdurrahman Wahid, orang sebut dengan Gus Dur. Luar biasa Kak. Saya baca buku ini, saya cocokkan, dan sebelum beliau wafat Gus Dur pernah menyampaikan, kita sama-sama punya marga Tan. Tan Kim Han, Tan Mehwa, dari Tan semuanya. Dan Tan Kim Han gugur, adiknya melanjutkan perjuangan ke bumi Demak Bintoro, Jawa Tengah. Terukirnya kerajaan Islam pertama di tanah Jawa yang sebelumnya belum pernah ada, justru didirikan oleh orang ulama dari Cina. Beliau adalah adik dari Tan Kim Han, namanya adalah Tan Eng Huat, orang kenal dengan Raden Patah. Haya Cino Cafe. Ya Allah, ini manisnya ya perjuangan. Kalau di Demak Bintoro ada Tan Eng Huat, malam hari ini di Jemur Wonosari ada Tan Mehwa, nyambung. Ya, semoga ini sebagai pengetahuan dan sekaligus membuka wawasan kita. Nggak apa-apa. Rasulullah, kembali lagi kepada Nabi Muhammad, Nabi dan Rasul terakhir, dan setelah itu tidak ada Nabi dan Rasul setelah Nabi Muhammad. Paham Ibu? Tidak ada Nabi dan Rasul setelah Nabi Muhammad. Al-Quran secara tegas menjelaskan, dan Rasulullah sendiri mengungkapkan, aku ini adalah Rasul dan Nabi terakhir, dan tidak ada Nabi dan Rasul sepeninggalku. Ibu yakin itu? Ini kalau ada orang mempengaruhi, Ibu bisa jawab? Nabinya. Semoga ya ini menjadikan satu pedoman bagi kita untuk semakin yakin. Tadi Pak Kiai sudah menyampaikan, sekarang banyak aliran, nggak usah sibuk aliran, pokoknya kita ikuti ahli sunnah wal jamaah. Begitu aja kok repot. Enteng kan?
Bagaimana ahli sunnah wal jamaah yang menghidupkan sunnah Rasul dalam kehidupannya? Kita hidupkan, kita tiru, kita mencoba mengikuti jejak Rasulullah yang beliau sudah mengatakan yang paling diutamakan setelah iman ditegakkan, kalimat tauhid mengkristal di dalam jiwa anak manusia, yaitu apa? Innama bu'istu li utamimama karimal akhlak. Akhlaknya dibangun. Negara tanpa ada pembangunan akhlak hancur berkeping-keping. Innamal umamul akhlak ma baqiyat fa inhum dhahabbat akhlaquhum dhahabbu. Hancurnya suatu bangsa itu apabila bangsa itu sudah tidak mau mengenal akhlak lagi. Akhlak itu penting, Pak, Bu. Kalau orang dididik, ilmu pengetahuannya bagus, akalnya dipinterkan, otaknya dicerdaskan, kalau dibarengi dengan pembangunan akhlak yang bagus, kalau dia menjadi seorang jenderal, insya Allah akan jadi jenderal yang bermoral, amin. Kalau dia menjadi seorang pegawai yang mumpuni, dan kalau dia menjadi seorang wakil gubernur, ya seperti Gus Ipul, ya, amin. Tetapi sebaliknya, apabila otaknya tok yang dicerdaskan tanpa pembangunan akhlak di dalamnya, akhlaknya compang-camping, maka apa yang terjadi, saudaraku tercinta? Kalau dia menjadi seorang jenderal, dia akan menjadi jenderal yang brutal. Kalau menjadi pegawai sibuk, korupsi, balik ini modal. Kalau dia menjadi seorang pejabat, dia tidak akan amanah kepada rakyat karena tidak dibarengi dengan pembangunan akhlak. Lebih baik menjadi rakyat biasa. Maaf, orang sering menyebut rakyat biasa sebagai rakyat rendah. Orang biasa disebut orang rendah, silahkan mau sebut. Lebih baik orang rendah tapi akhlaknya tinggi daripada jabatan tinggi tetapi berakhlak rendah dan bejat. Itu yang akan merusak tatanan, tidak mengikuti Rasulullah. Betul nggak, Ibu? Ya, panas Jo. Hujan boleh hujan, dingin mantep, main panas sekarang ya. Bengok-bengok ternyata ibu-ibu teriaknya kenceng, gosiful. Subhanallah. Mari Bu, ini mengikuti jejak Rasul membangun akhlak. Dan kemudian apa? Dengan dasar akhlakul karimah ini, Rasulullah bisa diterima di segala sisi lini kehidupan karena yang membawa selain akhlaknya indah, beliau tidak pernah membedakan makhluk satu dengan yang lainnya. Ini yang saya kagumi dari kitab suci berbagai agama yang saya pelajari. Ya Allah, ada satu tokoh besar, tokoh toleransi, tokoh revolusi rohani, tokoh agung baginda Rasulullah di Madinah itu, Bu. Ada kaum Yahudi, ada kaum Nasrani, ada kaum Majusi, ada umat Islam, berbagai aliran kepercayaan, tetapi lihat di bawah panci Rasulullah, mereka bisa disatukan dan mereka satu persatu, ya Allah, bisa masuk Islam secara sukarela karena akhlak baginda Rasulullah yang agung. Bayang no, Bu, menyampaikan dakwah, Rasulullah diuncali kotoran, kemudian disakiti badannya, kemudian sering diludahi sama orang-orang kafir yang belum paham Islam. Dia lewat gak ada yang meludahi, diparani neng omah. Coba lek sampean didoni ping pisan, tak idoni ping 10, muni ngono. Ini Rasulullah mboten. Loh, lah kowe kok ra letok lagi, malih aku liwat gak ono sing idu. Aku wis kangen idumu jadi ngono. Itulah sosok baginda Rasulullah. Jiwa pemaaf yang agung, tidak punya dendam. Makanya Islam berkembang begitu pesat dan hari ini adalah efek daripada akhlak yang dibangun Rasulullah 1400 tahun yang lalu lebih. Dan kemudian ini ternyata ya, pembangunan akhlak ini punya peran besar dalam kehidupan. Rasulullah tidak pernah membedakan manusia satu dengan manusia yang lain. Ada satu kebersamaan yang indah sehingga orang berbondong-bondong masuk Islam. Dulu Pak, Bu, saya menyampaikan Islam kepada keluarga saya sendiri itu susah, amit-amit. Bisa keluar tapi di lingkup intern keluarga. Semakin saya jelaskan semakin berontak dia kepada Islam. Begitu. Akhirnya saya ingat, diomongi sama kiai saya, kalau mau dakwah jangan dengan berdebat begitu, jangan melawan mereka,
Bagaimanapun, lihat kamu Tan Mewa, surat Luqman itu ada, walaupun berbeda agama dengan orang tua, suruh tetap punya akhlak yang baik, hargai mereka dalam urusan duniawi, urusan agama baru lakum dinukum waliyadin. Saya baru ingat, akhirnya apa Bu? Ajarkan dengan satu bukti nyata bahwa setelah engkau ada di Islam, engkau punya perubahan yang baik. Wah, saya baru ngeh. Berhenti berdebat. Tambah berdebat, tambah dibenci saya, dikuak dari keluarga. Dan alhamdulillah setelah 10 tahun lebih kami menangis. Ya Allah, saya nggak minta sugih, wong panjenengan ya wong ra sugih Bu. Saya hanya minta keluarga saya tolong beri hidayah. Dan setelah 10 tahun menangis, lebih 10 tahun, alhamdulillah kedua orang tua saya sudah mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Dan tahun 2008 kemarin Allah mengirim ke Baitullah tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Allahu Akbar. Itu kebahagiaan yang paling penting dalam hidup saya. Ternyata dakwah pun butuh akhlakul karim. Hanya metode dakwah aja, pokoknya nggak usah tukaran, nggak usah macem-macem. Islam itu indah, Islam itu mengajarkan lemah lembut, Islam mengajarkan kasih sayang, Islam itu Rahman Rahim, Islam bukan kekerasan, Islam bukan teroris, saudaraku tercinta. Islam adalah rahmatan lil alamin. Allahu Akbar. Jadi tidak heran kalau di dunia itu orang bertambah terus, Islam terus berkembang. Dan insya Allah akan semakin banyak di bumi Allah ini orang-orang Islam. Karena apa? Mereka sudah membuktikan risalah Islam dengan konsep rahmatan lil alamin. Maka hari ini saya mengajak kepada saudaraku tercinta, marilah kita menjadi bagian daripada rahmatan lil alamin itu sendiri. Bisa membumikan Al-Quran dan menerapkan ajaran Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama. Ajaran beliau meminta betul-betul akhlak ditegakkan, sampai-sampai Allah sendiri merujuk. Saya rasa ayatnya sudah hafal semuanya ya Bu, tapi nggak apa-apa kita ulas bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, neng dinding ngaji itu ya, sing muni Allah itu ngarep tok, sing mburi-mburi itu ngawah begitu. Wis ngantuk? Ndek, sugeng tindak nggih Pak Gusiful. Semoga selamat di perjalanan sampai tujuan, amin. Nggih. Hitachi, hitam tapi Cina. Subhanallah. Sugeng tindak, selamat jalan Gusiful. Semoga ya selamat sampai tujuan ya Ibu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Bapak Ibu sekalian, bahwa apa yang diajarkan dengan akhlakul karimah, Rasulullah sendiri, Allah sendiri sudah merujuk, memberikan referensi kepada kita, kepada Al-Quran. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ah, tanggi kabeh gak ngowoh maneh. Apa artine? Mbolo ya apa rek? Santri kok embuh. Sungguh. Loh, sampean gak aru temen apa ngetes kula? Sungguh di dalam diri Rasulullah itu sudah ada suri tauladan, uswatun hasanah. Kita hanya apa, suruh ikut saja, sami'na wa ata'na, ikuti saja apa yang sudah dijalankan Rasulullah. Enak toh Bu, wong karek melok kok angel. Ikuti saja. Rasulullah bilang lurus, kita jalan lurus. Karena akhlaknya Rasulullah itu Al-Quran. Perjalanan hidup beliau itu tidak lepas dari Al-Quran. Maka kalau beliau bilang lurus, lurus aja. Jangan belok ya jangan belok.
Beliau baginda Rasulullah sangat-sangat kasih sayang di dalam dakwahnya, lemah lembut. Dakwah itu mengajak, dakwah itu merangkul bukan memukul, dan beliau membuktikan betul. Beliau sangat menghargai orang lain, beliau sangat menghormati orang lain. Sementara kita, Bu, kita yang menghormati orang lain tapi kadang masih melihat-lihat. Betul atau benar? Lihat siapa dia. Kalau orang kaya raya, ngurmatnya kelewat-lewat, mobilnya sudah hilang, kita masih bungkuk pencilat. Tetapi kalau yang datang orang miskin, kadang-kadang itu diintip dari korden. Sapa sing teko? Anake dijawir. Tuh. Bapake datang, "Assalamualaikum, Nak. Bapakmu ada?" "Oh, iya, Pak. Bapakku tadi sudah bilang kalau ada tamu suruh bilang ndak ada. Tapi bapakmu ada?" "Ada, tidur di dalam." Coba toh, karena kita secara tidak langsung sering merendahkan orang lain, sering meremehkan orang lain, sering melecehkan orang lain, sering mengecilkan peran orang lain. Padahal Rasulullah itu orang tinggi tetapi rendah hati. Sementara kita ini orang rendah kadang-kadang tinggi hati, menjijikkan. Betul atau benar? Ya, kita sering menghormati orang lain. Emang no. Kalau yang dihormati itu orang besar, yang dihormati itu pejabat tinggi, yang dihormati itu pembesar, maaf Pak Bu, itu hal yang kecil, semua orang mampu melakukan. Tapi sebaliknya, apabila harus menghormati orang kecil, itu benar-benar perlu jiwa besar. Tidak semua orang mampu untuk menjalankannya. Betul atau benar, Pak? Mari lihat diri kita. Jangan hanya menghormati orang lewat topengnya, dari jubahnya, dari serbannya, dari kopiahnya, dari jilbabnya. Ya Allah, salah besar. Yang dibungkus itu loh, bukan pembungkusnya. Allah sudah mencinta casingnya, kata orang sekarang. Sering kecelek kita karena kita sering menghormati orang dari segala tutupnya, tetapi kita lupa makhluk ciptaan Allah tidak boleh dilecehkan dan diremehkan serta dikecilkan oleh yang lain. Betul? Kalau kita merusak lukisan ini, maka yang paling marah ada pelukisnya. Betul? Kalau kita merusak hubungan kita dengan manusia lain, yang paling marah adalah penciptanya, yaitu Allah Azza wa Jalla, yang maha tinggi, yang maha segala-galanya. Kita manusia kecil tidak layak untuk sombong. Itulah perilaku Rasulullah. Tidak heran kalau Islam berkembang begitu hebatnya, karena beliau walaupun orang tinggi tetapi rendah hati, tetap memberikan penghormatan kepada siapapun. Allahu Akbar. Ibu, sebagai seorang pemimpin, Pak, nyuwun sewu, beliau selalu apa? Kenapa sering diikuti? Apa yang beliau katakan, beliau selalu lakukan. Sementara kita pinter mengatakan, tidak pinter untuk melakukan. Benar atau benar? Ngongkon anake sore iki ngaji yo ning nggone Al Husna. Anake cilik-cilik manut ngaji kabeh, Pak, Bu. Kayak bapake jane ibuke. Rada gedhe titik. Kancane ngaji dhek dolan. Tuh, Nak, kowe kok dolan kancamu ngaji kabeh? Ya, Bu, capek. Lama-lama kita teledor sedikit. Kamu ini kok nggak pernah ngaji? Mulai berani jawab. Alah, wong ibu dhewe ndak tahu ngaji ngono ngongkon aku ngaji. Kok betul? Salah itu. Kalau mau ngongkon ngaji harusnya ngaji ibuke. Ya, itu yang salah anake atau ibuke. Itulah sebabnya kita tidak gampang diikuti oleh anak kita, karena kita pinter ngongkon, tidak pinter untuk memberi. Itulah kekurangan kita. Rasulullah kalau mengatakan selalu melakukan dulu, orang tuh baru ngelihat, ngerti. Sedangkan kita, anak kita kongkoni, sementara dia protes. Loh, wong ibuke gak tahu ngaji ngongkon aku ngaji, budal ngaji karo ngomel. Ibuku jahat kon.
Lah apa? Aku lek gak ngaji gak disangoni sekolah. Ya aku akhirnya ngaji, padahal dhek gak tahu ngaji. Koncone dadak nyauri, "Halah, padha. Ibuku ya ngono." Anak-anak itu Pak, sekarang itu yang dilihat itu adalah lingkungan yang terdekat. Contoh yang terbaik, lingkungan terdekat itu adalah kedua orang. Nah, itu kawan ngaji, protes karo ibuke, sampean gak ngaji? Marah ibunya. Ngaji ibu iku mari maghrib. Ya Bu, gitu aja marah-marah. Mari maghrib dihampiri karo koncone. "Bu, ayo ngaji. Klo di Pondok Al Husnah ada pengajian." Nyauri. "Gak, aku preisik." "Lah apa?" "Capek deh," dia bilang gitu. Anake krungu, begitu noleh, "Lho, anakku nungguane." "Oh iya, aku masih ndak ning nggone Pondok Al Husnah. Aku ngaji dhewe nang omah." Ya karena dilihat anaknya ngaji di banterno. Bismillahirrahmanirrahim. Anake krungu marem, oh ibuku ngaji tenan. Alif lam mim, oh ngaji. Dzalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaq. Anake teko, "Bu, Amira wis main." Sadaqallahul adzim. Betul ya Pak? Cocok. Anak mau nurut siapa? Kalau contohnya kayak model begini, maaf, jangan terlalu berharap besar kepada anak-anak kita kalau kita tidak pandai memberi contoh yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Semoga kita bisa menjadi suri teladan yang baik bagi anak kita. Sing amin titik. Amin. Kasep. Malaikatnya sudah ngalih nggak jadi nyatet, aminnya keri. Ya Allah Bu, lihat figur kita Pak. Kalau mau baik apa yang kita ajarkan, jalankan dulu dalam kehidupan kita supaya kita benar-benar gampang diikuti seperti Rasulullah membawa risalah Islam. Kenapa beliau gampang dipanuti? Semua mencintai beliau karena apa? Kata-katanya cocok dengan kelakuannya. Semoga kita diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa ke sana. Amin. Nah, itu kemarin saya memberikan seminar, judulnya dalam bahasa Barat. Gak apa-apa, tadi Pak Ali Maskan kan bilang, "Lek gak iso gak popo." Judulnya begini Bu, "To change the world, we first have to change ourselves." Ya, karena yang ikut bukan hanya orang Indonesia. Jadi saya memberikan judul itu tadi, to change the world itu, kalau ingin merubah dunia, artinya ingin merubah lingkungan, ingin merubah orang lain, we first have to change ourselves. Yang harus kita rubah itu adalah sinten Bu? Diri sendiri. Mengharap suami baik, istri harus lebih mengharap istri baik Pak. Suami harus bisa kasih contoh yang lebih baik. Ya iyalah, masa ya dong. Protes dia. Bapaknya suruh anaknya kalem, alus, sopan, santun, toto kromo, itu akhlak. Tapi bapaknya mulai teko omah, "Assalamualaikum." "Pak, aja bengok-bengok. Lek dirungokne tangga ngisin-ngisini gak ngurus. Mangan gak melok tangga." Lho bapak melok tangga gak dikeki sampean Pak. Bojo itu sampai minggir-minggir anggere bapake teko itu sepot jantung. Aku iki apes kawin. Bapake arek-arek itu. Lho pinter lek nerusne ngono. Sudah jahat kuasa. Ngomongnya nggak pernah lembut, padahal saya kenal orang Jawa itu ya. Ya Allah, tutur katanya itu loh lemah lembut, ya anggun. Itu makanya wong Cina sampai kawin oleh wong Jawa. Ya, suami saya orang Jawa, wong Jawa Tengah, wong Solo Bu.
Ya Allah, dulu kalau saya ngelihat itu sampai saya tertarik. Akhlaknya orang Jawa itu nyuwun sewu, bukan berniat apa. Kebetulan yang saya lihat itu kebetulan waktu itu orang Jawa. Anak-anak cilik itu loh Bu, liwat yang ngarepe wong sepuh-sepuh ini, bungkuk ngeten. Betul? Maaf, itu dulu. Sekarang nggak peduli anak orang tua Ismayu begidakan naik. Inilah pergeseran nilai-nilai akhlak anak kita yang seharusnya kita mikir besar. Kenapa why itu terjadi? Harusnya ada satu hal yang menjadi pemikiran buat kita. Tata kramanya indah, unggah ungguhe sae, sopan santun, budi pekertine luhur ya Allah. Masa ngene diuruki wong Cina rek. Ini loh yang saya kagum. Dan itu kalau kita memberi contoh, insya Allah anak-anak akan hidup kembali itu pelajaran sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Wong kita tadi bagaimana mengikuti Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Bapak lemah lembut, orang getah-getah, suruh maem, wis siap ke lupa neng meja makan, mangan asin titik menteleng mendelik koyo moto arep cepot. Asin! Asin kecut pisan. Iki mbok kei kelekmu tau pilmu muni. Pak nyuwun saya bumi. Wong wedok itu melek moto, melek sembarange. Betul nggak Bu? Apa meneh sing nggak duwe pembantu? Ini ada yang nggak punya pembantu? Banyak, betul nggak Bu? Melek moto, melek sembarange. Nelongso Pak digetaki wong lanang. Ini bukan seperti Rasulullah. Rasulullah itu wis tahu ya pulang kemalaman. Ini bukan cerita yang ini, semua udah tahu. Pulang kemalaman tidur di teras. Sampean bawa pulang ngaji kemalaman gugah wong wedok aneh. Kupingmu kuplek ya. Wong wedok dimarahi. Tapi lihat baginda Rasulullah royoan minta maaf rumah tangga beliau. Ibunda Aisyah buru-buru minta maaf, Rasulullah juga buru-buru minta maaf, royoan minta maaf, keluarga sakinah mawaddah warahmah baiti jannati. Itulah yang diterapkan, yang terpenting yang untuk kita jadikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Perilakunya indah, karena kullu amrihi ajabah. Ya Allah, Ibunda Aisyah itu sampai ya Allah semua perlakuan Rasulullah itu indah. Moga-moga ya Bu, pasangan kula panjenengan bisa lemah lembut seperti itu, amin. Bengine panjenengan gugah, mah, ayo mah, apa maman? Pak kalah sengit. Lah apa mama kok marah-marah? Kelingan nupil kalau kelek mawawan. Lah iya Bu, wong wedok digetaki tok ya Allah apes kula oleh wong lanang kados ngeten itu Gusti Allah. Kula nyuwun tulung ya Allah. Wis ta lah Bu, lek ngadepi kok ngono wis gak sabar. Dingu sak uripe wae ya. Boten ya Pak, karena di sini nggak ada suami yang model gitu, semuanya lemah lembut, amin, amin, Allahumma amin. Wedok ya nelongso Pak, ya Allah, kula niki rabi ora koyok digawe ngene, kula niki melek moto, melek sembarang, isu-isu nggih korah-korah, umbah-umbah, ya Allah, ngopeni bocah-bocah, ngeterni bocah sekolah, awak kula niki ya Allah, keselungra, bengi ya sik sampean gugah. Goyo. Oh ya wajar toh, itu namanya juga rumah tangga kayak nggak tahu aja. Awak wis keselungrah bengi sik digugah ya kudu tangi, nggih mboten Bu? Ya ngono iku dadi wong wedok Pak. Jangan disia-siakan. Kalau luka karena borok di luar, ditutup betadin sehari marah. Tapi lek ati yang ditatoni Pak nyuwun sewu. Setahun loh seeling, nggih mboten Bu? Makanya jangan-jangan kau sakiti hatiku. Ya Allah lek nyanyi kok cepet ya. Ini model santri saiki ngene iki. Lek Al-Qur'an gak ono sing ngaut. Tapi lek nyanyian cuwep. Begitu juga sebaliknya Pak, Bu. Kalau mengharap Bapak baik, hanya mencintai kita seorang, perilakunya indah, kita juga nggak boleh sembrono. Servismu yang indah, Bu, jangan seenaknya juga. Udah tahu kita saingan kita itu banyak, wanita itu kan banyak sekarang, 1 banding 5 loh Bu.
Bahaya besar kalau kita tidak bisa menservis diri kita dengan akhlakul karimah. Wong lanang teko assalamualaikum, para santri. Iki kan sekitar pondok Al Husna. Nyuwun sewu, ini ada malaikat yang mengitari kita. Siapa yang tadi berangkat salim kali sing kakung ngacung? Pak, anak nyengacung Pak. Anak sing alasan ini, gak mau aku panjene tekone bareng-bareng jadi nggak sempet pamit. Alah ora usah alasan. Kadang ya anak sing pamit karo sing lanang. Pak, aku budal ngaji, sayure panas ono ya Pak. Arek-arek open ono kurang ajar dari bapak. Ya Allah Bu, biasakan nggih pola hidup akhlakul karimah teng pundi-pundi wong wadon lek arepe lunga pamit kali sing kakung. Syukur-syukur lek gelem salim karo wong lanang. Amin. Pokok gak gelem salim, apa gudiken lek salim? Duh. Ya iya, supaya kita itu oleh dongane. Ya Pak, kula badhe ngaji, mugi-mugi nggih panjenengan dongaaken pikantuk barokah. Lho, amin. Sing lanang ngono. Lho dikai contoh ngono guyu kekel mati gak. Helah, bersyukur kita dalam keberadaan kita hari ini. Islam begitu indah mengangkat derajat wanita pria sama kok. Tidak melihat golongan apa saja. Jangan tanya kami suku apa, jangan tanya kami golongan apa, jangan tanya kami dari mana, kami hanya makhluk Allah semata yang layak untuk dihargai dan dihormati. Betul? Wanita menghormati pria, pria menyayangi wanita, itu elok, keindahan yang indah, sangat-sangat indah. Ya Allah Bu, ojo nggih komah dilakoni. Tan mewah iki ngisin-ngisini rek, aku gak tau salim sungkan. Bareng teko omah bojone guyang-guyu. Kan iku lha apa sih Bu? Anu Pak, aku mau ngrungokne iki lho Pak, sing gaene nek JTV itu lho Pak. Arek Cina sing dadi penceramah itu lho Pak, aku kon salim karo sampean. Aku lah wa syukurillah, bersyukur padamu ya kau jadikan kami saudara indah dalam kebersamaan, tanpa membedakan mana yang kulit coklat, mana yang kulit kuning. Betul? Tanpa membedakan mana yang mata belok, mata ombo, mana yang mata pelecehan. Gak boleh dibedakan, bilang sipit banter-banter. Lebih baik mata sipit tapi wawasan luas daripada mata ombo tapi wawasan sipit. Ya Allah Bu, ya kalau saya boleh memilih gitu ya, saya itu kepengen lahir motoku itu belalak-belalak, gede dukur, putih gitu ya. Ya putih itu oleh tapi motonya ya model kayak begini, nggak apa-apa. Yang penting bersyukur akan nikmat ini. Sing penting selamat dunia akhirat ya Bu. Syukuri apa yang ada, hidup adalah tetap jalani hidup ini, melakukan lulus rekaman sesuk. Ini Rasulullah tekankan, melakukan yang terbaik. Karena apa? Sebaik-baiknya manusia khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak bermanfaat untuk manusia lain. Tadi Allah sudah mengatakan berhubungan satu sama lain dan saling ingin memberikan manfaat. Hai manusia, aku ciptakan kau semua sama, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, dan untuk lita'arafu, saling kenal mengenal dengan baik. Jangan saling menyakiti, jangan saling melecehkan, jangan saling menghina, jangan merendahkan yang lain. Itu perintah Allah. Alhamdulillah nyaut, banter tapi salah.
tapi masih mending daripada meneng tok. Menengi ngantuk. Wong ngaji meneng tuh paling bahaya. Kok ini ngomah, lho kowe apa meneng? Kowe iki meneng paham apa blas ngoten. Tapi paham ya Ibu. Pirang tahun lawase ing donya iki. Berapa tahun hidup kita di dunia ini? Bu? Nggak tahu. Orang Indonesia bilang nggak tahu. Wong Jawa matur mboten sumerep, mboten ngertos, mboten pirsa. Betul. Justru karena umur itu Allah yang Maha tahu. Disuruh kita mempersiapkan melalui pertemuan seperti ini. Tadi bilang Gus Siful, ada majelis-majelis yang mau barokah seperti ini adalah untuk menstabilkan, menguatkan iman kita supaya tidak naik turun. Itu golek sangune mati. Ya Allah, Bu, karena besok pagi saya harus berangkat roadshow keluar kota. Terima kasih atas segala perhatian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga pinaringan umur panjang dan barokah. Amin. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.